Nasi sudah jadi bubur. Nasib dua pengacara sudah jadi es, sudah beku. Tidak ada gunanya lagi mereka, karena ini dicabut ini karena mereka sudah memberikan kesan brutal, tidak simpatik lagi. Masyarakat udah nek lihat mereka berdua ini, ya. Kura-kura ninja dan cowboy cengeng. Jadi mereka ini sudah dibekukan, tidak bisa lagi beracara. Seluruh masyarakat jangan lagi, mereka bukan pengacara lagi. Kalau mereka mau jadi calo-calo perkara ilegal, tapi ketemu Barat, kita tangkap mereka, kita bawa ke kantor polisi bahwa mereka adalah pengacara bodong. Karena pengacara itu rohnya itu ada yang berita acara sumpah. Nah, kalau misalnya dia ini kan beda, bukan kayak kejadian biasa atau dipidana atau apa, tapi ini mereka ini lagi proses pidana. Mereka ini adalah orang yang mempermalukan, menghina, berteriak-teriak, ngamuk, naik di atas meja apalagi saya dengar cowboy cengeng ini dia mencari simpati, seolah-olah ibunya ini menyuruh dia minta maaf, padahal foto videonya ibunya dalam perkara yang lain. Saya baru tahu juga. Nah, kemudian mereka katanya sudah sidang, nggak mungkin dia sidang, pasti dilarang. Sidang mereka itu paling mungkin hakimnya kalau ikut sidang tertipu kali. Ya. Kedua, seperti saya katakan awal, Mahkamah Agung dalam laporannya fokus ke 4 orang itu. Pertama adalah Rasman, kedua Firdaus, ketiga ibu yang ada telalatnya itu. Ini ibu-ibu ini yang ada telalatnya ini, orang kan kalau diam aja udah ngenek, ini dia senyum aja udah enak liatnya. Makanya ngomongnya sembarang gitu. Ya, ibu siapa namanya yang ada telalat sini, kamu siap-siap aja jadi tersangka ya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau dipanggil tersangka langsung diangkat, tangkap mereka. Kemudian dengan istrinya Rasman. Istrinya Rasman itu betul-betul meneriakan yang tidak benar. Masuk angin lah hakimnya. Kemudian mereka melakukan siaran secara live di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi menurut saya ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, di mana seorang pengacara membawa istrinya membantu suaminya mempermalukan hakim. Istrinya mendokumentasikan suaminya ngamuk-ngamuk, dan istrinya juga ikut ngamuk-ngamuk. Dan pengacara perempuan juga ngamuk-ngamuk. Kemudian nantang-nantang Farhad Abbas, ngejek-ngejek Farhad Abbas. Katanya saya ngembat istri orang. Siapa istri orang saya embat? Katanya dia kenal. Siapa? Sebutin aja sini. Ya. Dan kamu, ibu yang ada telalat sini, nanti aku laporin kamu ya. Nanti biarin aja kamu dulu masuk penjara. Laporan dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Jakarta Utara. Pokoknya Bapak Kapolda Metro atau Bapak Kabar Eskrim usut terus 3 pengacara itu dan 1 istri pengacara. Jangan berhenti, jangan dingin. Yang dipeti eskan itu adalah izin advokatnya. Tapi kasus mereka menyerang pengadilan, mempermalukan, memfitnah, tetap dilanjutkan. Farhad Abbas terus kawal, pembela kaum lemah. Dan saya sangat bahagia sekali orang-orang yang pernah jahat pada saya, orang-orang yang saya pikir ini orang ngelawan gitu. Kalau saya ngelawan musuh itu, ya saya kalau nggak keras saya memang keras. Tapi kalau saya musuh lebih keras, kasar, saya diam aja. Saya pakai surat dan pakai hukum aja. Karena saya kalau dengan melawan itu saya anggap bukan saya lawan kamu, tapi kamu berhadapan dengan hukum. Nah, kalau Rasman ini memang rekam jejaknya ini sangat buruk sekali. Dan dia bisa maki-maki orang, marah-marah, mengatakan mereka tidak terdaftar. Nah, kalau ini bodong, dan tolong Firdaus dan Rasman ya, kumpulin teman-teman yang sekolahnya, yang reunian alumni ya, kumpulin. Dan sebutin 10 nama dosennya kalau ada.
Ada nggak foto pernah makan-makan, foto di kampus, KKN? Saya pengen tahu nih mereka ini. Kalau saya ditantang ada, kamu cari ijazah saya S1, S2, S3, lengkap semua. Dan mereka ini udah pernah kita ajak berdebat. Saya suruh pengacara magang di kantor saya berdebat dengan mereka, nggak berani. Ya, karena mereka mengandalkan kemampuan berbicara teriak-teriak yang uratnya sampai sini. Makanya yang namanya Rasman itu nggak pernah menang berdebat lawan saya. Saya berdebat dengan mereka, saya tahu memancing mereka cepat emosi. Saya ngomong kamu fokus 2 kali aja udah hilang akalnya untuk berhadapan bertemu saya. Makanya kalian kalau ngelawan saya jangan cari pengacara-pengacara kayak mereka ini, nggak bisa ngelawan saya ini mereka ini. Langsung hilang, langsung jadi pikun kalau ngomong sama saya. Coba perhatiin rekam jejak, ya kan, betul kan? Namanya Rasman Firdaus, kalau berdebat dengan saya langsung pikun. Nah, dan saya senang kalau kemarin ya dia masih merasa pengacara, malah nantang saya. Saya dilaporin gara-gara bilang dia mantan pengacara. Ternyata Mahkamah Agung menjadikan dasar pemecatan dia dulu sebagai pembekuan SK itu. Jadi laporannya Rasman terhadap saya pasti gugur. Nah, sekarang mereka bukan pahlawan tapi pelawan. Bukan pahlawan tapi pelawan. Nah, dan Rasman itu harus menjual hartanya, memberi nafkah Firdaus dan istrinya. Karena Firdaus ini dipecat dari pengacara gara-gara membela kasus Rasman. Firdaus sudah saya sampaikan dulu, kamu minta maaf aja, tapi dia nggak mau, katanya dia punya Tuhan, dia sebagai pengacara. Nah, kemudian saya lihat ini orang ajak pada saat kejadian Padel dia datang gitu. Bukannya introspeksi diri, tapi mereka malah bikin lucu-lucuan, malah menghina. Firdaus, kau jangan rasis ya, kau jangan ngejek-ngejek Komnan Paris, orang kampung atau pulang ke kampung sana, ini kampungmu ya. Gak bagus. Kalau pengacara udah dibekukan, diam-diam aja di kulkas, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong ya, nanti ini laporan Mahkamah Agung ini berbahaya buat kalian. Di mana-mana aja kawan-kawan, orang itu melaporkan orang, minta tolong Mahkamah Agung memutus orang. Ini terbalik. Pakai pengacara, terus pengacaranya dilaporin sama Mahkamah Agung untuk dipenjarain. Ya tinggal masuk sarang Mahkamah Agung, ya tinggal nanti saya yakin hukuman diperberat. Dan saya jamin, saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tolong Rasman Arief Nasution itu dipenjara aja nanti, sampai nanti. Kalau Mahkamah Agung menyuruh Rasman dilaporkan pidana, kemudian majelis hakim yang sudah dihina dipermalukan itu tidak menahan Rasman, berarti saya ragukan ketegasan. Di mana Ketua Mahkamah Agung aja membela harkat martabat daripada marwah hakim dan pengadilan. Tapi kalau hakimnya tidak menahan Rasman, saya minta hakimnya diganti. Ya, kenapa? Ketua Pengadilan Tinggi Luar Negeri udah melaporkan mereka dihina, tapi kok hakimnya tidak menahan Rasman, ya kan? Nah, tolong kita hadir sama-sama nanti pada tanggal 22 Februari. Kita akan lihat kura-kura ninja pakai baju oranye, ya. Mudah-mudahan nanti di sana dia kurus, biar nggak kayak kura-kura ninja. Okay.